Assalamualaikum Sobat Saloy. Sekarang ini saya sudah berada di Kota Bengkayang, Brother. Tadi saya habis sholat Jumat, kemudian saya makan siang, Brother. Jadi perjalanan saya tadi dari Kota Pontianak itu sampai ke Kota Bengkayang sampai 5 jam ya, Brother ya. Dikarenakan ada insiden lepas rantai motor ya. Dan beberapa kali saya harus istirahat. Yang seharusnya saya sampai ke Kota Bengkayang ini mungkin 3,5 jam ataupun sampai 4 jam lah ya. Ya akhirnya tembus sampai 5 jam, Brother. Ya kalau tidak ada halangan sih sebenarnya tadi saya mau nyantai-nyantai dulu di Kabupaten Bengkayang ini ya, di kotanya lah ya. Ya tapi mau diapakan lagi, Brother. Tapi alhamdulillah yang penting perjalanan saya dari Kota Pontianak sampai Bengkayang ini alhamdulillah sampai dengan selamat, Brother. Jadi tadi saya berangkat itu jam 6.15 ya dari Kota Pontianak. Sampai ke sini tuh jam 11.15 dan saya langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, Brother. Nah, sekarang ini saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju Kota Singkawang ya, Brother ya. Nah, jadi dari Kota Bengkayang ini kita melanjutkan trip yang keduanya untuk menuntaskan perjalanan ini sampai ke Kota Singkawang, Brother. Tapi sebelum saya melanjutkan perjalanan ini, saya mau mengajak kalian ya kita lihat-lihat sedikit lah ya, tengok-tengok lah situasi Kota Bengkayang ya, khususnya kota ini ya, Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kota Bengkayangnya ini, Brother ya. Nah, sekarang ini kan saya berada di Kota Bengkayangnya, Brother. Nah, lumayan lama juga saya sudah tidak mendatangi kota ini ya. Nah kalian bisa lihat-lihat lah ya, Kota Bengkayang itu seperti apa ya. Nah kalau ke depan sana kita ke arah Kota Pontianak sama Kota Bengkayang, Brother. Kota Singkawang, sorry. Kalau ke arah belakang saya itu jalan menuju ke perbatasan Indonesia Malaysia yang ada di sebelah sana, Brother. Jagoi Babang ya. Sama juga kalau kita mau ke Sambas bisa melalui jalur ini, Brother ya, jalur jalan yang ada di belakang saya itu, Brother. Nantilah kalau ada waktu, ada nikmat sehat, saya akan bawa kalian kita terabas jalur Sanggau Ledo ya sampai ke perbatasan Jagoi Babang seluas dan sampai ke Kota Sambas, Brother. Kita selesaikan dulu perjalanan kita yang kali ini dari Pontianak sampai ke Kota Singkawang via Kota Bengkayang, Brother. Kabupaten Bengkayang ini lumayan luas ya, Brother ya. Perbatasannya itu kalau daerah sampai ke Pantura sana, Brother, jalur Pantura, perbatasan langsung dengan Kota Singkawang, Brother. Perbatasannya itu kalau kalian pernah nonton video saya jalan-jalan ke Kota Singkawang itu adalah monumen naga ya, Gapura Naga itu. Nah di situ perbatasan antara Kabupaten Bengkayang sama Kota Singkawang, Brother. Itu kalau dari arah Kota Pontianak melalui jalur Pantura. Nah kita belok ke kiri, Brother. Ini kondisi pasar yang ada di Kota Bengkayang ya. Ya saya rasa tidak ada perubahan lah. Luas jalannya masih selebar inilah ya. Cuman mungkin ada tambahan bangunan-bangunan yang habis direnovasi mungkin ya. Nah, ini Bengkayang ini lumayan ramai ya, Brother ya. Nah itu ada ikon I love Bengkayang, Brother. Kalau lurus ke depan sana ke jembatan kita pulang ke Kota Pontianak, karena kita mau ke Singkawang kita berbelok ke kanan, Brother. Bagi kalian yang mungkin ya, yang belum pernah ke Kota Singkawang melalui Kota Bengkayang ini, kalian bisa nonton video saya ini dan bisa kalian jadikan panduan ya kalau kalian mau jalan-jalan dari Kota Pontianak, Bengkayang sampai ke Kota Singkawang, Brother. Nah jadi kalau dari Kota Bengkayang ini kalau kita mau ke Kota Singkawang kita melewati Jalan Bambang Ismoyo, Brother. Ya ini jalan yang sedang saya lewati ini adalah Jalan Bambang Ismoyo, Brother.
Ini masuk nanti, bukan masuk ya. Ini masih ya betul. Mungkin ini masih masuk Kota Bengkayang ya. Nanti setelah ini tidak jauh di depan sana kita akan melewati apa? Kecamatan Sungai Betung, brother. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, di Sungai Betung ini terdapat beberapa desa ya. Dan ada satu desa yang berada di Kecamatan Sungai Betung ini, desa ini dijadikan desa wisata, brother, ya, karena desa ini menyimpan pesona alam yang sangat indah, brother. Jadi nama desa yang ada di Kecamatan Sungai Betung ini adalah Desa Ciptakarya, brother. Desa ini pernah mendapatkan penganugerahan ini ya, apa namanya? ATWI itu Anugerah Desa Wisata Indonesia, brother, ya. Nah, jadi Desa Wisata Ciptakarya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mempunyai sejumlah pesona yang menarik untuk kalian kunjungi. Pada tahun 2023, desa ini dinobatkan sebagai desa terfavorit ya di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ataupun ATWI tahun 2023 yang diumumkan di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, brother. Desa wisata terfavorit ATWI 2023 terpilih melalui voting di video masing-masing desa di kanal YouTube Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta penilaian juri, brother. Nah, lantas pesona apa saja yang ada di ini ya, di Desa Ciptakarya ini ya. Salah satunya itu ada bunga langka Rafflesia, brother. Jadi kalian bisa menjumpai bunga langka ini ya, yakni Rafflesia tuan mudae dan Rafflesia terkecil di dunia. Saat kalian berkunjung ke Desa Ciptakarya ini, bunga langka tersebut tumbuh di hutan adat Kalong. Nah, ini berdasarkan informasi yang saya baca di media elektronik ya. Nah, selain Rafflesia, ada pula tanaman langka lainnya yakni anggrek kasut hijau. Jadi kalian bisa menjumpai ya tanaman-tanaman langka serta satwa langka seperti burung enggang. Burung enggang itu langka, brother. Burung nurai, oa kubung, serta beberapa jenis kupu-kupu dan serangga hutan, kodok tanduk dan sebagainya. Jadi kodok tanduk ya, bukan kodok biasa, brother. Kemudian ada hutan adat. Wilayah Desa Ciptakarya mencakup hutan adat, yaitu hutan adat Kalong. Hutan adat ini merupakan bekas pemukiman purba masyarakat subsuku Dayak Bekati yang sebenarnya mencakup dari Kabupaten Bengkayang, Sambas, Singkawang, Mempawah sampai Kabupaten Landak, brother. Bekas pemukiman itu kini menjadi situs hijau sebab hutan adat tersebut ditumbuhi berbagai jenis tanaman asli hutan Kalimantan yang ditanam oleh masyarakat Dayak Bekati, brother, pada masa yang lampau. Desa ini berdiri pada tahun 1988, brother. Awalnya desa wisata ini memiliki 3 dusun dan 10 RT. Namun seiring perkembangan jumlah penduduk, maka jumlah dusun bertambah menjadi 7 dusun dan 16 RT, brother. Mayoritas penduduk Desa Ciptakarya adalah suku Dayak Bekati Palayo Darara Gunung. Berdasarkan informasi dari website resminya ya, jumlahnya itu mencapai 78% dari total penduduk. Adapun jumlah penduduk Desa Ciptakarya yakni 4.004 jiwa ya, yang terdiri dari 2.036 laki-laki dan 1.968 perempuan. Ini berdasarkan data pada tahun 2023, brother. Mayoritas penduduk bertumpu pada sektor pertanian dengan menggarap perkebunan, ladang, dan sawah. Hasil kebunnya itu antara lain karet, kakao, lada, dan jagung, brother. Desa Ciptakarya mempunyai sejumlah destinasi wisata alam antara lain Sepadang Hill, air terjun Riam Palayo, Bukit Pajamet, dan hutan adat Kalong.
Salah satu wisata adalah Desa Ciptakarya, yang sangat diminati para pengunjung adalah Sepadang Hill. Sepadang Hill merupakan dataran tinggi yang masih sangat asri. Untuk mencapai bukit ini, wisatawan perlu menempuh perjalanan sepanjang 1.800 meter, brother. Sepanjang pendakian, wisatawan bisa menjumpai hutan bambu hampir setengah perjalanan menuju puncak bukit dengan ketinggian 500 meter. Kemudian tradisi apa aja yang ada di desa ini ya? Jadi di sini ada tradisi Besansam. Pengunjung bisa menemukan beragam atraksi budaya di Desa Ciptakarya, meliputi atraksi sumpitan, pembuatan alat musik sape, dan permainan pangka gasing. Sape merupakan alat musik tradisional khas suku Dayak, terbuat dari kayu aro atau adau, kayu marong, dan kayu pelantan yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan. Kayu tersebut telah teruji kualitasnya lebih ringan, tidak mudah patah, dan memiliki kualitas akustik yang baik. Cara pembuatan sape cukup rumit karena harus dipahat dengan seni ukiran khas suku Dayak. Nah, jadi mungkin itu ya sekilas perihal salah satu desa terunik yang ada di Kabupaten Bengkayang ya, dengan sejumlah pesona wisatanya, beredar. Ya, kalau kalian penikmat alam, silahkan kalian berkunjung ke desa wisata Ciptakarya ini yang ada di Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, beredar. Nah, kalau untuk jarak kota Bengkayang sampai ke kota Singkawang ya, beredar ya, itu kurang lebih 56 km, beredar. Waktu yang ditempuh itu mungkin estimasinya 1 jam 15 menit ya. Nah, sampainya di kota Singkawang itu bukan persis di pusat kota, beredar ya. Nah, tapi 56 kilo itu dari kota Bengkayang sampai ke perbatasan Kabupaten Bengkayang dengan kota Singkawang, beredar. Persisnya itu di gerbang Tamakak Lawang yang ada di perbatasan Kabupaten Bengkayang dan kota Singkawang, beredar. Nah, dari sini udah mulai terasa menanjak ya, beredar ya. Meskipun belum terlalu terlalu tinggi, tapi ini udah mulai menanjak, beredar. Ini enggak tahu nih nama desanya apa ya sekarang desa ini ya. Nah, yang pasti nanti di depan sana itu kita akan melewati jalur ekstrim ya, yaitu jalur Bukit Vandering Kabupaten Bengkayang. Hati-hati, ada jembatan rusak. Nah, mulai dari sini nih kita sudah mulai melintasi Bukit Vandering tersebut ya. Ini kita masih di, ya mungkin ini kaki bukit mungkin ya. Masih agak sedikit flat, beredar. Kita nikmati perjalanan ini, beredar ya. Seperti apa asiknya ataupun ya ekstrimnya jalur Bukit Vandering yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, beredar. Sini udah mulai berbelok-belok ya, meskipun tikungannya belum terlalu tajam, beredar. Nah, di sini udah mulai terasa menanjak lagi, beredar ya. Nah, ini udah perlahan-lahan kita menanjak ke atas Bukit Vandering, beredar. Nah, kalau melihat dari kanan kirinya itu sudah tidak ada pemukiman lagi ya, tapi yang ada ladang ataupun kebun, yaitu sawit sebelah kanan, beredar. Perkebunan sawit. Kalau untuk badan jalannya ini bagus, beredar. Cukup mulus lah, bukan lagi cukup, dan ini udah sangat-sangat mulus ya. Jadi tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak dibanding beberapa tahun yang dulu ya, karena jalan ini kan lumayan kecil, beredar.
mulai berbelok-belok brother. Nah, kita nanjak terus brother. Ya, bagi kalian yang belum pernah melalui rute Bukit Vandering ini ya, kalaupun nanti kalian akan mencoba untuk melalui jalur ini ya, tetap kalian harus hati-hati ya brother ya. Jangan terlalu dipaksakan untuk mengebut, karena memang jalur ini jalur lambat ya. Karena menaiki bukit nanti akan menemukan tikungan-tikungan yang tajam brother. Nah, sekarang ini udah mulai terasa nanjak, belokan tajam ya, tikungan-tikungan tajam. Yang dikhawatirkan itu apabila ada kendaraan dari depan sana brother, karena jalan ini tidak terlalu besar brother. Kalau berpapasan dengan motor oke lah, tapi kalau dengan truk, bis ataupun mobil-mobil box yang besar-besar, wah ampun lah brother. Jadi Bukit Vandering ini ya cukup unik juga ya, cukup menarik untuk dibahas brother. Selain cerita sejarahnya dulu ya, jadi bukit ini dibangun ya, dibuat sebagai benteng perlindungan oleh tentara Belanda brother. Itu kurang lebih pada tahun 1942 ya, 42 atau 43, 42 sampai 45 lah ya. Itu saat pertama kali Jepang datang ke Kalimantan Barat brother. Nah, saat itu kan Jepang mau mengambil kekuasaan di Kalimantan Barat ini ya. Nah, Belanda itu tidak mau melepaskan Kalimantan Barat ini brother, khususnya di sekitaran Kabupaten Bengkayang ini ya. Akhirnya sama Belanda itu dibangunlah benteng ya, benteng Vandering ya, di sekitaran Bukit Vandering ini. Itu untuk menghalau apabila Jepang melewati ataupun melintasi jalan ini, mereka akan melakukan perlawanan ya. Belanda akan melakukan perlawanan untuk menembak tentara Jepang dari atas brother, dari benteng yang mereka persiapkan. Jadi benteng-benteng tersebut itu dibuat oleh suku Dayak yang ada di sekitaran sini ya, suku Dayak Bekati ya, sama suku Dayak Sado, tidak salah saya itu Sado ya, Sado atau apa ya, Dayak Sado atau pokoknya gitulah. Nah, itu yang membangun jalan ini, dan benteng ini adalah orang warga sekitar brother. Dan mereka itu banyak yang mati tewas di sini brother. Di saat peperangan itu, saat mereka orang-orang pribumi itu banyak yang mati di sini brother. Makanya selain cerita sejarah, di sini juga dikenal dengan cerita mistisnya ya brother. Cuman saya tidak terlalu banyak menggali cerita mistis tersebut ya, karena apa ya, saya hanya mendengarkan beberapa cerita saja. Kalau di sini itu sering terjadi penampakan, katanya begitu brother. Nah, apalagi kalau kalian melintasnya pada malam hari, melewati jalur ini lumayan ngeri-ngeri sedap gitu brother. Makanya juga sering terjadi kecelakaan. Nah, kalau banyak cerita yang beredar itu kecelakaan disebabkan oleh mistis, gangguan mistis katanya, penampakan yang ada di sekitaran Bukit Vandering ini ya. Nah, cuman kalau menurut saya, ini menurut saya sendiri ya, kalau saya beranggapan mungkin bukan cerita ya, enggak tahu lah ya. Kalau saya malah berpikirnya gini, kalaupun sering terjadi kecelakaan di sini, itu karena kurang kehati-hatian dari pengendara ya. Karena jalur ini benar-benar membutuhkan kehati-hatian brother. Melewati jalur ini nih, kalau tidak hati-hati ya, tidak tutup kemungkinan kecelakaan itu sudah akan menunggu ya. Ya, jadi bukan dikarenakan mistis ya, enggak tahu lah. Terlepas dari itu semua, kalau cerita-cerita warga sekitar yang mungkin mereka yang berada di sini yang sering melihat ataupun pernah mengalami hal-hal seperti itu ya, percaya nggak percaya lah ya brother ya. Kalau cerita mistis itu juga sedikit banyaknya itu yang menyebabkan banyaknya orang yang kecelakaan di daerah Bukit Vandering ini brother. Ini kalau hujan licin brother, hati-hati. Ini kalau sekarang ini kita udah menurun ya, sudah menurun. Tapi kalian lihatlah dari turunan tadi itu tikungannya tajam-tajam ya. Nah, ini kalau nggak hati-hati ini bahaya brother. Bentengnya itu sendiri yang pernah saya lihat itu nggak banyak lagi ya brother. Kemarin tuh saya jumpa itu satu yang masih utuh, utuh 80% lah ya, 85% lah.
Sisanya itu udah hancur sama sekali, brother. Tinggal pecahan-pecahan, serpihan bekas apa ya? Ya semacam batu-batu ataupun apa material yang pernah dibuat untuk benteng tersebut ya. Nah itu ada di sana, brother. Nanti saya tunjukin ya. Tikungan yang ada bentengnya itu masih di depan sana. Karena saya sempat mereview tempat ini ya, dan saya pernah melihat bentengnya, sisa benteng yang ada di bukit tersebut. Makanya kalian mampirlah ke channel Alit Salo Channel, cari video saat saya jalan-jalan ataupun mereview Bukit Vandering ini, brother. Nah ini, brother, di sekitaran di atas ini ya. Nah ini tikungan ini, kalau ke kiri ini ada pondok. Nah di atas pondok inilah ada sisa benteng yang dibuat Belanda untuk menghalau Jepang ya. Nah itu ada, kalau kalian bisa lihat sekilas ada apa tadi itu macam pondok-pondok. Nah itulah bentengnya, brother. Itu atap dari benteng yang tersisa yang masih ada di sekitaran Bukit Vandering ini. Nggak tahu kalau di dalam hutannya lagi ya, saya nggak tahu. Sekarang kita udah hampir sampai turun ke bawah, brother. Udah sampai ke kaki Bukit Vandering ini lagi ya. Nah setelah itu kita akan menemukan jalan mendatar lagi, brother. Turunan dari bukit ini nanti kita akan menemukan rumah sakit ini ya, rumah sakit Serukam, brother. Sama nanti di bawahnya itu samping kanan badan jalan itu ada bekas bandara ya. Iya, ada bekas bandara, tapi nggak tahu bandara itu masih dipakai atau tidak ya. Itu namanya Bandara Serukam Samalantan ya. Nah, sepertinya nggak dipakai lagi lah, brother. Itu hanya sisanya saja ya, sisa peninggalan. Kalau dulu itu di sini pernah ada lapangan pesawat, brother, bandara udara, brother. Tapi itu bandara udara kecil ya, untuk pesawat-pesawat kecil mungkin yang dikhususkan untuk membawa pasien mungkin ya pada saat itu ya, pada saat zamannya ya. Nanti saya tunjukin di depan sana, brother. Nah sebelah kanan ini kita ke arah, kalau kita belok kanan itu ke arah rumah sakitnya ya, rumah sakit Serukam. Nah bandaranya ini, brother, ini sebelah kanan ini, brother. Sebelah kanan ini yang rumput-rumput tinggi ini bekas bandara, brother. Sampai nggak tahu jaraknya, panjangnya berapa ya. Nah ini udah nggak dipakai lagi, brother. Nah ini di sini dulu nih pernah ada bandara. Memasuki daerah Samalantan. Di depan sana mendung. Semoga tidak hujan ya. Hujan gerimis sudah dirasakan, brother. Sepertinya perlu pakai mantel nih, brother. Sekarang kita sudah di Kota Singkawang, brother. Jadi setelah dari desa apa tadi ya? Setelah Sibale itu, setelah desa dusun atau desa sih. Sibale terus satu desa lagi. Nah, itu hujan, brother. Oh, Samalantan. Nah, pas di Samalantan hujan, brother. Jadi saya harus mematikan perangkat saya, brother. Ternyata setelah masuk Kota Singkawang ya, tadi perbatasan pintu gerbang ya, di pintu gerbang apa tuh Tamakak Lawang itu. Sorry ya, saya tidak dapat mengambil gerbang Tamakak Lawang itu karena hujan ya. Nah setelah masuk Kota Singkawang ini kering, brother. Nanti saya spill gerbang Tamakak Lawang itu ya, saya nanti ambil dari video saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya kunjungi ke Bukit Vandering itu ya. Kalau kemarin itu kan saya tidak mereview jalan dari Singkawang Bengkayang ataupun sebaliknya. Saya mau menuju ke Singkawang Tengah, brother, ke Jalan Alianyang.
Jadi review rute ya. Nah, kalau kalian mau ke Kota Singkawang dari Kota Pontianak via Kota Bengkayang, ya seperti itulah videonya ya. Yang Pontianak Bengkayang, kalian sudah bisa saksikan videonya. Nah, kemudian ini yang dari Bengkayang ke Singkawang, nah seperti apa medannya, medan jalannya, ya kalian juga bisa saksikan ya. Ya semoga kalian senang, kalian terhibur, ada manfaatnya. Ya mohon maaf kalau memang ada kekurangan ataupun informasi yang salah ya. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya kalian koreksilah di kolom komentar ya. Saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Yang ada penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan. Rezeki kalian dimurahkan, dicukupkan ya. Nah, kemudian hutang-hutang kalian yang masih ada, ya semoga Allah membantu dapat melunaskan hutang-hutang kalian. Kalian yang masih punya banyak masalah, yalah banyak-banyak berdoa ya, agar Allah dapat membantu menyelesaikan semua masalah kalian. Hajat kalian yang belum tercapai, semoga Allah kabulkan juga hajat tersebut. Kalian yang sampai hari ini belum dapatkan jodoh, saya doakan agar kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Oke, gitu aja brother ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.